Kemudian adik-adik Mineral. perhatikan, perlu diingat kalau dengan sirine pemadam kebakaran, jangan berlari di samping jalan, usahakan menjauh dari aspal karena bahaya. Paham? Karena bahaya. Biasanya itu kalau ada kebakaran, kalau om lewat pakai mobil balap, biasanya adik-adik itu lari di samping jalan kan? Nah di situ lihat, pemadam. Sebenarnya kita senang, kalian lihat kita senang. Tapi angka bagusnya menjauh dari jalan, karena bahaya. Jangan hanya pemadam ya. Kalau dengar juga sirininya ambulans, menjauh. Itu tandanya sirine supaya orang menjauh dari jalan, menepi. Nanti kalau pulang, misalnya naik motor, kemudian dengar bunyi sirine, bilang sama bapak sama ibunya kalian menepi. Karena bahaya. Karena kalau lagi kebakaran, umum itu balap, laju, kencang jalannya. Jangan sampai kalian tersenggol sama mobil pemadam, mobil yang besar itu. Nah, kalau ada juga, kalau misalnya ada kebakaran di rumah, kalau yang apinya masih kecil ya, kita gunakan pasir atau selimut atau handuk yang basah. Nanti sebentar Om kasih lihat bagaimana caranya, mungkin sama gurunya bisa nanti kita praktik sebentar. Kita praktek. Ah, di sini ada yang mau naik mobil pemadam? Ada. Mungkin bu gurunya ada waktu ya? Ada. Karena nanti kita bisa pakai mobil kecil lah. Kita keliling, iya, keliling kayak begitu. Nah, sudah tahu mana yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Nah, harus berani. Ah, yang di sini kalau yang laki-lakinya ada yang mau jadi pemadam? Kalau perempuannya ada? Nah, kalau mau jadi pemadam harus rajin belajar, tidak boleh malas, ya, tidak boleh malas, harus rajin belajar. Nah, supaya bisa jadi anggota pemadam, tolong orang, ya, tolong orang. Nanti coba. Oke. Buka. Nah, ini namanya simulasi apabila terjadi kebakaran atau api awal. Pemadaman api awal. Nah, kalau pakai sarung atau handuk, misalkan dibasahi dulu, dikasih air banyak-banyak. Kalau udah terbakar, kasih air banyak-banyak, baru tutup pakai sarung atau pakai handuk. Nah, supaya apa? Ada yang tahu supaya apa? Nah, supaya dia tidak menyala lagi. Kalau kalian tutup pakai sarung yang kering, dia akan terbakar. Nah, kalau selimut juga bisa, tapi dikasih basah dulu. Kalau tidak basah, selimutnya akan terbakar. Makanya harus kasih basah dulu.
Nah, cara seperti ini. Semuanya baru angkat seperti ini. Seperti ini. Kenapa seperti ini? Supaya badannya kita tidak terbakar dengan api. Terutama tangan kita harus di belakangnya. Kemudian tutup pelan-pelan seperti ini. Bisa? Seperti ini, lihat, mbak tutup pelan-pelan. Tidak boleh dibuang begini. Tidak boleh. Tidak boleh. Nanti kompornya jatuh. Nanti kompornya jatuh, minyaknya tumpah. Minyaknya api yang besar, lebih besar lagi apinya. Utamakan jangan panik ya. Iya. Kebanyakan kebakaran bukan karena kompor, karena panik. Paniknya. Bukan kompornya, tapi paniknya. Kalau sudah tahu misalnya dasarnya, tidak akan panik lagi. Saya kan orang bilang percuma kita belajar, tapi pas ada kejadian pasti kita panik. Tapi tidak. Ketika ada kejadian, spontan kita karena kita lakukan ini. Kita tahu caranya seperti ini. Intinya itu harus tenang. Jangan perhatikan ya. Ya. Pegang sarung seperti ini. Ini suka bantu ibu di dapur. Baru tutup pelan-pelan sampai apinya padam. Tapi kalau apinya terlalu besar, harus apa? Harus telepoknya apa? Pemadam. Nah, karena kalau api besar tidak bisa lagi pakai ini. Tidak bisa lagi. Kemudian bisa pakai pasir. Pakai pasir. Kalau dia menyala, bisa pakai pasir. Ambil pasir, baru kita lempar. Hemat apinya. Bisa. Tapi lebih bagus itu pakai yang ini. Karena pakai pasir juga. Kadang kalau kita pakai pasir, kompornya dia jatuh. Minyaknya keluar, apinya tambah besar. Kemudian kalau kebakaran kompor jangan disiram. Tidak boleh pakai air, disiram. Tidak boleh. Kalau pakai air, dia akan tambah besar. Kemudian kalau siram, apalagi sudah tambah banyak air, ketika ini jatuh, minyak kan pasti yang di atas dia. Jadi apinya tidak akan menyebar. Tapi kalau sudah besar, tingginya apinya, mendingan pakai ini. Nah, kemudian ada juga yang ini, tabung. Ini namanya apar. Apa Dede? Apar. Nah, apar ini kepanjangannya alat pemadam api ringan. Nah, coba ulang. Apar. Alat Pemadam. api ringan. Coba ulang. Ringan. Pintar semua. Nah, kalau yang ada di depannya ada ini beratnya 6 kilo. Ya, jadi orang yang besar. Ibu. Kalau kayak di kantor, di hotel biasanya yang 6 kilo rata-rata. Kayak yang di rumah sakit 6 kilo. Nah, kemudian yang ini, nah, ini namanya
Y connection, sambungan Y. Nah ini Y, nah, connection, huruf Y. Nah ini fungsinya supaya airnya apa? Air yang kita salurkan dia terbagi jadi dua. Dari selang yang besar pindah ke selang yang kecil. Ini Y connection atau sambungan Y. Apa ini? Nah, sambungan Y. Nah, sambungan Y. Sambungan Y. Nah, kalau yang ini, perhatikan yang ini namanya nosel. 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 Nah, nosel. Kalau biasanya pemadaman, yang ini kita sambungkan dengan selang di sini. Baru kita semprot, siram. Jadi sudah tahu ini apa? Nosel. Nosel. Ini. Ini apa? Namanya helm pemadam. Pemadam ya. Pemadam. Harus pakai ini. Kalau kita padamkan api harus pakai ini. Apalagi kebakaran rumah. Harus pakai ini. Ini apa? Nah, selang ini selang pemadam. Pemadam. Jadi nanti yang ini dia sambung ke sini sama. Oke. Saya lagi. Ini namanya baju anti panas. Ini baju anti panas. Baju anti panas. Kalau yang baju anti api ada lagi, dia warna silver, bukan yang seperti ini. Ini hanya anti panas. Bajunya. Ini celananya. Biasanya ada yang kecil, tapi karena apa? Belum ya, kita belum sediakan untuk PK ada, tapi ada baju yang kecil. Nanti insya Allah mungkin kedua kalinya sudah ada. Kalau yang ini sepatu apa ini? Sepatu boot. Ya. Tadi ada Pak Om Sandi sudah jelaskan apa-apa saja bahaya kebakaran, ya, dan penyebab kebakaran. Jadi adik-adik yang suka main lilin tidak boleh main lilin ya, itu nanti bahaya. Terus yang adik-adik yang suka main HP, nonton HP lama-lama, itu tidak boleh juga, apalagi HP-nya nonton sambil dicok.
atau dicas, itu tidak boleh. Ibu guru mengingatkan anak-anak seperti itu, tidak boleh nonton HP lama-lama saat dicas. Begitu. Itu nanti bisa terjadi kebakaran juga. Koslet. Tadi adik-adik Om Sandi sudah jelaskan peralatan-peralatan kebakaran. Nah ini semua kalau terjadi kebakaran, Om pemadam gunakan ini untuk memadamkan api, ya, memadamkan kebakaran. Bagaimana kita padamkan api dengan menggunakan selang, ya, selang kecil. Nanti ada diperhatikan ya. Nanti siapa tahu ada juga adik cowok yang mau coba, ya, yang mau coba pegang selang, nanti bisa maju ke depan. Hadap ke depan, kursinya balik. Kursinya dibalik, bisa dibantu. Ya, kursinya bantu ya. Jangan matanya. Mana coba lihat rapat. Ya. Ayo teh pertama. Dah kontrak. Kemudian kalau bukan juga, jangan dari depan, tidak boleh. Jangan sampai di dalam masih panas, temperatur di dalam masih panas, kemudian ada inverter yang masuk, maka menyala dengan sendirinya. Itu tidak apa-apa itu. Ada tali kita, ada helmnya, ada. Angkat. Sudah manis ya. Ayo teh pulang lagi. Sudah manis. Dirga. Kemudian kalau pakai ini, jangan berlawanan dengan halangi. Tidak boleh berlawanan dengan halangi. Kita harus ikuti arah angin. Kalau kita mau tutup, perhatikan.